Perkenalkan, nama saya Lisa Ariana, kelas 2, NIM 21104173889. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali apa isi dari video yang Pak Adi kirim tentang hospitality management. Yang dimana hospitality management ini adalah segalanya mulai dari layanan, makanan, dan minuman. Nah, dimana kelas yang dipelajari dalam kelas tersebut itu ada beberapa cara kita untuk melayani pelanggan ataupun cara untuk menata macam mana itu menata segala piring ataupun gelas ataupun sendok supaya dengan rapi dan bisa terlihat dengan baik dari pelanggan. Jadi dalam pengaturan itu banyak sekali pelayanan seperti kopi dan juga sebagainya, melayani juga resepsionis. Habis itu ada juga OB, ada juga melayani pelanggan. Jadi di mana perhotelan ini adalah sebuah tentang seni memberikan pengalaman menyenangkan kepada pelanggan dan di bidang apapun yang membuat sektor luas industri perhotelan. Bidang ini termasuk makanan dan minuman perjalanan perwisataan, penginapan atau rekreasi industri. Perhotelan terus berkembang dan merupakan bidang yang memiliki permintaan terus-menerus akan karyawan tenaga kerja. Jadi di mana di sebuah perhotelan itu disebut untuk melayani sebuah pelanggan atau konsumen yang datang dari berbagai orang berwisata, kunjungan, jadi di dalam perhotelan ini juga kita bisa mempelajari tentang perilaku kita dan disiplinnya kita dan cara untuk. Jadi guys, di dalam sebuah perhotelan itu kita banyak mempelajari tentang bagaimana kita melayani sebuah pelanggan, dan di dalam sebuah pekerjaan perhotelan itu juga memberikan tantangan buat kita bisa menghadapi sikap-sikap pelanggan yang berbeda-beda. Jadi juga ada sikap pelanggan yang kita acuh, ada yang ogah-ogahan, atau ada yang juga gimana sih dia pesannya tuh kayak mas misalnya mas pesan ini jadi kayak marah-marah gitu. Jadi kita tuh harus sebagai pelayan hotelan itu, jadi kita tuh harus menyikapinya dengan cepat, dengan tenang, jadi jangan balasnya gitu lah. Jadi di sebuah perhotelan ini juga bisa membantu keterampilan kita, bisa membantu kesabaran, kesopanan, agar kita tuh bisa melayani pelanggan kita itu dengan baik, sehingga pelanggan kita itu merasa nyaman sama kita. Terus tuh jadi kayak kayak bisa merasakan kenyamanan betah di dalam sebuah perhotelan tersebut. Jadi kita tuh merasa sebagai pelayan itu jadi tunggal balik antara pelanggan. Di sebuah perhotelan ini juga mengajarkan kita untuk berpikir cepat dan menyelesaikan situasi yang cepat. Pokoknya di perhotelan ini semuanya serba cepat. Jadi kan tadi itu dibilangnya perhotelan itu semuanya serba cepat. Karena di perhotelan itu kan kita melayani konsumen gitu kan. Jadi itu ada kayak kita melayani kayak ada yang pesan kamar, ada yang melayani pas konsumen itu makan dan sebagainya. Jadi semuanya tuh serba cepat, dan jadi kita tuh harus cepat untuk melayani konsumennya tersebut. Jadi ketika kita bekerja di sebuah perhotelan ini, kita bisa mengembangkan kemampuan hebat kita dan untuk
membagikan perhatian, prioritas, dan menyesuaikan pekerjaan sambil tetap bersikap ramah. Nah, gimana kita kerja ini kan kita nggak mungkin ya kan kita memasang muka kayak marah-marah atau gimana. Jadi tuh pelanggan tuh pasti nggak senang gitu, jadi nggak betah di dalam perhotelan itu. Jadi kan tadi tuh dibilang mungkin kan kita ngasih muka kita yang garang ataupun marah-marah gitu. Jadi tuh kayak pelanggan tuh nggak senang gitu sama kita. Jadi kita tuh harus bersikap ramah, sopan agar pelanggan kita yang kita layani itu merasa senang dan merasa betah di dalam sebuah perhotelan tersebut. Jadi ya memang sih di dalam sebuah perhotelan itu kerjanya berat banget. Jadi tuh kayak kita tuh dituntut melayani pelanggan itu kayak harus serba cepat. Memang sih kita bekerja di perusahaan sangat menantang kita untuk bekerja secara cepat. Kan memang kan kita bekerja di sebuah perhotelan itu sangat melelahkan, dan kita juga bekerja di berjam-jam untuk melayani sebuah pelanggan. Jadi pastinya mental dan fisik kita tuh terkuras di sebuah pekerjaan tersebut. Tapi semua itu pasti mengajarkan kita untuk mengasahkan kemampuan kita, bagaimana kita itu melayani sebuah konsumen dengan baik, dan bisa juga kayak kita bisa memberikan experience agar di sebuah perhotelan itu menjadi terkesan dan bisa membuat kenyamanan sama pelanggan. Bahkan di sebuah perhotelan itu juga kan tidak semuanya orang Indonesia untuk menginap atau untuk berwisata atau kunjungan di sebuah perhotelan. Pasti ada orang-orang asing untuk berkunjung atau untuk berwisata, seperti kayak contohnya aja di kota Bali. Pasti itu di kota Bali tersebut itu kan banyak orang-orang asing untuk berpergian untuk berwisata. Pasti mereka tuh nggak mungkin kan minatnya di pantai-pantai, itu pasti di sebuah perhotelan. Nah, jadi kayak kita sebagai pelayan atau sebagai manajer, kita tuh harus menguasai berbagai bahasa. Jadi kayak misalnya kalau kita bisa berbahasa, contohnya berbahasa Inggris ya. Jadi kalau kita bisa berbahasa Inggris itu kan jadi kita tuh bisa tahu yang orang asing itu inginkan, dan kayak dia tuh ngomong sama kita tuh jadi kita tahu apa yang dia sampaikan kepada kita. Jadi mereka tuh pasti merasakan kayak ada umpan balik gitu ya kita. Jadi kayak kita tuh nggak perlu lagi kayak minta tolong atau minta bantuan ke atasan atau orang-orang yang bisa berbahasa Inggris untuk mentranslate dia tersebut. Jadi kayak kita tuh tahu kita bisa menghadapi situasinya itu sendiri. Nah kan tadi itu kita menceritakan sebuah pelayanan di perhotelan ya. Jadi sekarang tuh kayak contohnya di sebuah rumah sakit. Nah dimana di pelayanan di rumah sakit ini kayak dimana kan di rumah sakit itu pasti banyak ada suster, nah pasti mereka tuh berbeda-beda cara melayani pasien. Kan tadi bilang tadi kan dalam sebuah rumah sakit itu kan pasti semua perawat itu kan nggak mungkin sama. Nah kan pelayanan di sebuah rumah sakit itu kan tadi udah dibilang kan berbeda-beda, karena
pasti melayani pasien-pasien kita tuh pastinya dengan baik ya, karena itu menyangkut dengan kesehatan orang lain dan nyawa orang lain. Nah itu kayak kita melayani mereka tuh pasti harus dengan tulus dan harus dengan kesabaran dan memberikan kenyamanan kepada mereka agar mereka tuh kayak merasakan kenyamanannya juga dengan cara kita melayani mereka. Nah mungkin kan kita melayani pasien kita tuh dengan cara kayak kita marah-marah atau kayak kita, tapi ada sih sebagian orang kayak pengalaman saya di rumah sakit anak gitu ya di Ngabang. Nah di situ juga saya mendapatkan pelayanan yang tidak bagus, karena waktu itu saya itu menjaga pak tua atau paman saya. Nah di mana mereka tuh melayani pasiennya tuh kayak tidak baik gitu, kayak masang oksigen atau masang selang-selang, kayak mereka tuh dengan cara kasar gitu, kayak menarik-nariknya gitu kan. Kalau kita lihat gitu kan kayak tidak senang gitu ya, kok gitu sih pelayanannya, kok gini sih, kayak kan sebagai perawat gitu kan kita tuh harus dengan sabar gitu, jangan marah-marah gitu untuk melayani sebuah pasien gitu kan. Nah dimana mereka itu melayaninya dengan kayak ogah-ogahan, kayak pokoknya tidak baik gitulah. Jadi kayak kemarin tuh jadi abang saya tuh langsung menegurnya gitu, Pak jangan kayak gini dong melayaninya, kan ini menyangkut kesehatan orang lain dan nyawa orang lain gitu ya. Jadi tuh kayak kakak-kakaknya tuh kayak kayak dia minta maaf sih, kayak karena memang dari dia nih yang salah ya. Jadi kami tuh minta ganti minta ganti perawat gitu lah, darilah yang perawat yang berbeda gitu kan. Nah dia tuh melayani dengan baik sih, dengan bagus, karena dia melayani dengan tulus sih. Pas saya lihat kayak gitu kan, kayak dia tuh melayaninya tuh kayak dia nanya, Bapak apakah masih ada yang sakit, atau Bapak ada keluhan lagi kah, atau ada kayak masih, pokoknya dia tuh melayani dengan keramahan dia lah, kayak kesopanan dia. Jadi kayak kita sebagai pasiennya atau sebagai kayak kita jaga dengan komunikasi kan, kayak kita tuh merasa kayaknya dokter ini suster ini nih kayak dia tuh merawat pasiennya tuh kayak dengan baik ya, dengan ramah ya. Jadi kayak kita tuh merasa senang gitu, karena dia tuh merawat sebuah pasien tuh kayak dengan ikhlas dan dengan kesadaran diri sendiri dan tidak gitu ya. Nah kan udah saya bilang tadi kan, setiap orang tuh pasti beda-beda ya kan dengan cara melayaninya gitu kan. Jadi kayak kita nih sebagai sebagai pasien atau sebagai orang lain gitu, atau kita tuh juga harus berani untuk menegur kayak pekerja kayak gitu. Jadi kita tuh jangan takut gitu. Setiap orang itu pasti berbeda-beda atas pelayanan mereka masing-masing kan. Itu jadi kayak kita sebagai orang atau itu tidak bisa untuk merubah sikap atau perilaku orang yang udah dari lahirnya. Tapi kayak kita ini kan memang kayak sebagai suster atau sebagai dokter gitu kan, untuk melayani pasien-pasien kita tuh harusnya kita tuh melayani mereka itu pastinya harus dengan tulus dan harus dengan ramah dan harus dengan kesabaran lah, karena setiap pasien juga tuh pasti punya perilaku yang berbeda-beda juga kan. Nah, ada juga yang pasti perilakunya tuh kayak misalnya kayak yang udah tua-tua gitu kan, pasti mereka tuh kebanyakan yang cerewet gitu kan, kayak susah diatur kayak gitu. Kayak misalnya kayak kita masang infus gitu kan, nah pasti mereka tuh banyak gerak-gerak gitu ya kan. Jadi kayak mereka tuh pasti susah banget lah diatur sama kita gitu kan. Jadi kayak kita nih sebagai suster atau sebagai perawatnya itu kan harus dengan sabar untuk melayani dia tuh dengan kasih
kata-kata dengan baik, kasih dengan ucapan-ucapan dengan baik. Pokoknya harus melayani dia tuh dengan sopan lah. Pokoknya pasti dia tuh nantinya ya sih ada juga yang tidak bakalan dulu dengan kata-kata pasien gitu, dan kata-kata suster gitu kan, atau kata-kata perawat gitu kan. Tapi ada di sebagian juga ada orang-orang sih yang misalnya di awal-awalnya memang cerewet, kayak susah-susah diatur gitu kan. Tapi mereka tuh kalau udah dibilang sama pasien atau dibilang sama perawat atau suster tuh pasti mereka tuh dengar gitu, agar dan di balik juga tuh ada keluarga-keluarganya juga tuh apa tuh menasehati dia agar mendengarkan apa namanya suster atau perawat tersebut. Memang sih kerja di rumah sakit itu yang sangat sulit dan sangat susah banget sih, sangat pokoknya sangat menguji mental kita lah. Soalnya di rumah sakit juga kan kita apa tuh melayani sebuah pasien yang apa tuh pasien-pasien yang sedang sakit ya kan. Jadi kayak kita tuh nggak bisa main-main untuk melayani mereka, karena itu menyangkut sebuah kesehatan dan nyawa-nyawa orang lain gitu. Jadi kayak kita nih serba salah juga sih kalau jadi perawat ya. Tapi ya gimana ya, karena itu sudah tugas kita ya untuk melayani pasien-pasien kita. Jadi tuh kita tuh harus bisa menyesuaikan gimana tempat kita bekerja dan kita juga bisa menyesuaikan posisi dan perilaku kita di mana, kayak misalnya ada orang-orang pasien yang tadi tuh kan, pokoknya yang udah sekarat itu kita harus melayani konsumen itu dengan baik dan benar dan mempunyai kesopanan yang baik. Sekian dari video saya, terima kasih, bye bye.